Salam sejahtera, GKPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara saya yang akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 6. Demikian tertulis saudara-saudara. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Saudara-saudara, Mazmur ini mau menetapkan sekali lagi bagaimana ciptaan ini terjadi, oleh firman-Nya dijadikan. Dalam bahasa Ibrani disebut Dabar Yahweh. Karena itu mari kita melihat hari-hari penciptaan yang ada dalam Kejadian 1 untuk mengerti maksud pemazmur ini. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, pada hari pertama langit bumi diciptakan dan terang. Hari kedua saudara-saudara, cakrawala dibuat untuk memisahkan dari air. Hari ketiga saudara-saudara, daratan dipisahkan dari lautan dan tumbuh-tumbuhan pun muncul. Hari keempat, matahari dan bulan, bintang pun diciptakan. Lalu hari kelima, binatang di laut dan burung di udara pun berterbangan. Dan hari keenam, manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan muncul di dalam dunia. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat tadi misalnya hari pertama sudah ada terang, mengapa pula pada hari keempat ada lagi matahari dan bintang? Maka saudara-saudara, Kejadian 1 maksudnya bukan mau menceritakan kejadian bumi menurut ilmu geologi, tapi mau menggambarkan kehidupan kita di bumi ini bagaimana. Dan kalau begitu, saudara bisa lihat pada slide yang kedua, saudara-saudara, cara kita memahami penciptaan ialah hari pertama itu kita hubungkan dengan hari keempat. Hari kedua kita hubungkan dengan hari kelima. Dan hari ketiga kita hubungkan dengan hari keenam. Dan kalau begitu jelas, saudara-saudara, bahwa ketika terang diciptakan, yaitu chaos, kegelapan dikalahkan, maka ada matahari untuk menjaganya. Ketika samudra dan cakrawala dipisahkan, maka dari situ ada makhluk-makhluk di air. Dan ketika daratan diciptakan pada hari ketiga, maka pada hari keenam kita bisa melihat kedatangan manusia di situ. Jadi cara membaca Kejadian 1 adalah seperti itu agar kita mengerti maksudnya. Dan maksudnya kalau begitu jelas, Tuhan membebaskan kita, memisahkan kita dari chaotic agar kita hidup dalam terang. Tuhan membuat kita memiliki cakrawala agar kita bisa hidup di atas air, maksudnya di daratan. Dan dengan adanya daratan, saudara-saudara, maka tumbuhan pun bisa ada. Dan kalau begitu manusia bisa menikmati kehidupan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang menciptakan tadi mau mengatakan bahwa Dia mengasihi kita sehingga Dia memisahkan kita dari gelap, sehingga kita bisa hidup dalam terang. Dia memisahkan kita agar kita hidup di daratan. Dan dengan demikian kita bisa hidup dalam berkat, dalam makanan, dalam tumbuhan untuk kita nikmati. Itulah artinya bahwa Dia menciptakan dengan firman-Nya. Dan itu juga berarti Dia menciptakan dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu jadi. Dabar Yahweh berarti apa? Penciptaan, dikatakan, dan dinyatakan. Dan apa yang dinyatakan? Kasih-Nya. Sehingga bukan kegelapan yang menguasai, tapi terang. Cakrawala dibuat agar air terpisah, dan daratan dibuat agar Anda dan saya bisa menikmati kehidupan dalam daratan, dalam dataran yang di situ ada pohon-pohonnya. Itu arti firman-Nya, diciptakannya agar kasih-Nya sampai kepada kita dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara-saudara, selanjutnya karena Dia menciptakan dengan firman-Nya, kita juga jadi mengenalnya. Siapakah Ia? Oh jelas, Dia berkuasa, Dia menciptakan. Tapi dengan demikian kita semakin mengerti bahwa Tuhan kalau berfirman berarti bekerja.
Dengan kata lain, Tuhan kita adalah God who act. Tuhan kita adalah Dia yang dengan kuasanya bekerja. Maka kalau begitu, kita menyambutnya tentu dengan rasa syukur, percaya pada kuasanya. Tapi juga karena Dia bekerja, maka kita juga harus menyambutnya dengan turut bekerja. Dengan menjadi co-creator, dengan menjadi pencipta, melanjutkan ciptaannya. Ciptaan Tuhan belum selesai, masih banyak temuan-temuan, tapi sekarang Anda dan saya lah yang menemukan hal-hal baru di dunia ini yang Dia telah mulai dengan baik oleh firman-Nya, oleh karyanya. Dan kalau begitu, kita selanjutnya melanjutkan dengan karya kita, mencipta, kreatif. Dan dengan itu, sekali lagi, kita akan jauh dari kegelapan. Kita akan penuh dengan berkat di bumi, di dataran yang diberikannya kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kalau kami melihat ciptaan-Mu, kami tahu firman-Mu yang Kau katakan, Kau nyatakan dalam karya-Mu. Dan kalau begitu ya Tuhan, biarlah kami juga orang yang percaya ini, melanjutkan karya-Mu dalam karya kami setiap hari. Sebab dengan karya kamilah kami menemukan karya-Mu, kami menemukan kasih-Mu setiap hari. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. GKPS TV